Dengan jeritan yang melengking, kepala terbang itu menabrakkan dirinya ke jendela. Ia berusaha untuk masuk. Laras pun berteriak memanggil bantuan. Sementara kuyang itu terus mendesak. Jendela mulai retak dan Laras tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, ibu dan bayi itu akan dalam bahaya besar. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, hidup seorang bidan yang bernama Laras. Laras dikenal sebagai sosok yang baik hati dan sering membantu para ibu hamil di desanya. Suatu malam, ketika Laras sedang bersiap-siap untuk tidur, ia mendengar suara-suara aneh dari luar rumahnya. Suara desis dan sayup-sayup itu seperti suara wanita yang sedang mengerang. Laras mengabaikannya, mengira itu hanyalah angin malam yang membawa suara dari hutan. Namun beberapa hari kemudian, desanya digemparkan oleh peristiwa aneh. Bayi yang baru lahir dari salah satu keluarga desa tiba-tiba meninggal secara misterius. Leher bayi itu nampak seperti bekas gigitan. Warga mulai ketakutan dan bergosip tentang kehadiran sosok kuyang, makhluk gaib yang menyeramkan yang dikenal sebagai arwah wanita berwujud kepala terbang dengan organ-organ tubuh yang menjuntai, mencari darah bayi dan wanita hamil untuk dikonsumsi. Laras tidak mempercayai cerita-cerita itu. Namun suatu malam ia dipanggil untuk membantu persalinan dari seorang wanita di ujung desa. Persalinan berlangsung dengan lancar, bayi lahir dengan selamat. Saat Laras hendak pulang, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Ia merasakan ada sosok yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ketika Laras berjalan pulang melalui jalan setapak yang gelap, matanya menangkap bayangan yang aneh di atas pohon. Ia mendongak dan darahnya langsung membeku. Di atasnya tergantung, di cabang pohon nampak sosok kepala seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai. Di bawah kepalanya menjulur organ-organ tubuh yang mengerikan. Itulah sosok kuyang. Mata kuyang itu menatap tajam ke arah Laras, sementara mulutnya bergerak-gerak seperti hendak berbicara. Desis yang keluar dari mulutnya terdengar pelan, namun sangat mengerikan. Aku lapar, darah bayi, kata kuyang tersebut. Laras terpenjerat ketakutan dan ia segera berlari sekuat tenaga. Jantungnya berdegup kencang, setiap langkahnya terdengar seperti gema di tengah malam yang hening. Kuyang itu mengejarnya, terbang dengan cepat mengikuti Laras di atas pepohonan. Sesampainya di rumah, Laras segera menutup pintu dan jendela dengan kuat. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Di luar ia masih bisa mendengar suara desis dan teriakan sayup-sayup dari kuyang yang terus mengelilingi rumahnya itu, tentunya untuk mencari celah untuk masuk. Malam itu terasa begitu panjang, namun akhirnya suara itu seketika menghilang menjelang subuh. Keesokan harinya Laras menceritakan pengalaman mengerikannya itu pada warga desa. Warga desa pun mulai memasang penangkal seperti daun kelor dan bawang putih di setiap pintu rumah mereka. Mereka yakin bahwa kuyang akan kembali lagi, terutama karena ada beberapa wanita hamil di desa itu. Teror belum berhenti. Pada malam-malam berikutnya, kuyang sering terlihat terbang. Kuyang sering terlihat terbang di sekitar desa mencari mangsa. Warga menjadi ketakutan. Ibu-ibu hamil diungsikan ke tempat yang lebih aman. Laras merasa bertanggung jawab untuk melindungi mereka, karena dia adalah satu-satunya bidan di desa itu. Pada suatu malam saat menjaga seorang ibu hamil yang baru saja melahirkan, Laras kembali mendengar suara sayup di luar jendela. Ia menoleh dan melihat bayangan kuyang yang kembali berputar di sekitar rumah. Dengan cepat ia mengambil bawang putih dan daun kelor.
lalu meletakkannya di setiap sudut kamar. Namun, kuyang itu lebih kuat dari yang Laras duga. Dengan jeritan yang melengking, kepala terbang itu menabrakkan dirinya ke jendela. Ia berusaha untuk masuk. Laras pun berteriak memanggil bantuan. Sementara kuyang itu terus mendesak. Jendela mulai retak dan Laras tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, ibu dan bayi itu akan dalam bahaya besar. Dengan keberanian yang tersisa, Laras mengambil garam dan melemparkannya ke arah kuyang yang berada di jendela. Teriakan mengerikan pun terdengar. Kuyang itu mundur sambil melesat ke dalam kegelapan malam lalu menghilang. Setelah malam penuh teror itu, kuyang itu tidak pernah lagi terlihat di sekitaran desa. Namun legenda tentang makhluk menyeramkan itu terus hidup, menjadi peringatan bagi ibu hamil untuk terus berhati-hati, terutama di malam-malam yang sepi. Laras tetap melanjutkan tugasnya sebagai bidan. Akan tetapi, ia tidak pernah lupa akan tatapan dingin dari si kuyang yang pernah menghantuinya malam itu. Banyak pelajaran positif yang mungkin bisa kita ambil. Keberanian dan perlindungan terhadap orang-orang lemah adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipertahankan. Tak peduli seberapa besar ketakutan itu, melawan demi kebaikan akan selalu menjadi kemenangan. Terima kasih yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya, masih di Kata Kanvas Cerita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Tuliskan juga requestan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.